Jadi Pak Guru Lutfi ini datang sebagai bikin tim kemarin kan di Kombat. Sama berapa orang ya? 4, 6 yang main ke base camp? Total? Yang ke base camp 4. Ke base camp 4, tapi timnya itu 6. Berenam. Mereka bikin bimbel. Katanya Kang Lutfi itu punya teori khusus sebelum dia ngajar muridnya bimbel. Boleh dijelaskan Kang Lutfi? Kesel bagian ini tuh. Ya karena saya juga mikirnya gitu dulu tuh gitu. Saya tuh sejak tahun 2011 saya tuh mengkampanyekan itu. Bahkan Kang Lutfi dulu jelasin dong. Itu tuh konteksnya belum tahu untuk nih. Diterapkan di sekolah atau Nggak, dulu Di tuh saya nikah tuh dalam keadaan punya penghasilan 500.000, punya hutang tuh 8 juta. Nah, utang 8 juta itu gara-gara bikin seminar tentang itu yang gagal total. Jadi, ya lanjut. Oke, Kang. Ya, jadi saya awalnya itu punya kekhawatiran, saya kan ngajar beberapa anak gitu ya. Ada beberapa anak yang pengen ngontak saya untuk belajar. Nah, akhirnya beberapa kali saya rekam video pengajaran saya, dan ternyata setelah saya lihat lagi apa yang saya ajarin dengan apa yang ada di video itu hampir-hampir sama persis gitu loh. Jadi kenapa enggak si anak itu ngakses ke si videonya aja, sehingga saya ngelihatnya sebenarnya anak tuh udah bisa belajar sendiri, cuman dia itu perlu yang pertama akses ke ilmunya sama kemampuan, dia harus tahu cara dia belajarnya. Nah, yang saya lihat di Indonesia ada beberapa masalah. Yang pertama, si anak tuh bisa nggak paham karena bahkan bare minimum dari sekolah itu gurunya datang aja itu tidak terlaksana gitu. Jadi ada banyak anak yang belajar sama saya itu ketika saya tanya belajarnya sampai mana, itu selalu jawabnya tempat yang sama. Begitu saya tanya, loh kok belajarnya ini terus? Ya kak, gurunya nggak datang lah. Berarti kan kita ya itu gurunya kayak kita juga bingung gitu kan. Kita harus ngajarin dia apa karena yang dia kejar biasanya kan misalnya nilai. Ya gimana caranya kita bisa membuat nilainya dia bagus kalau ya nggak ada yang dinilai, nggak ada yang bisa dinilai gitu kan. Dan ketika ujian juga tiba-tiba susah, pas soal latihan mungkin kita bisa temenin, tapi kalau misalnya pas ujian apa yang kemarin itu nggak diajarkan itu kemudian jadi susah gitu buat dia pahami karena bahkan gurunya nggak datang. Dan kalau gurunya pun datang, ada beberapa guru yang ketika ngajar itu dia kayak kurang bisa membuat si murid-muridnya paham karena mungkin muridnya terlalu banyak atau karena gurunya nggak kompeten. Nah, itu yang masalah pertama yang saya lihat itu akses ke ilmunya gitu, Kang. Jadi, kalau aksesnya aja mereka nggak punya, berarti gimana caranya mereka buat belajar? Sedangkan mereka bahkan nggak baca bukunya gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya baca buku tuh masalah kedua. Makanya di si bimbel saya ini, nanti itu dikasih si video pengajaran sama modul belajarnya. Dan dikasih fasilitas juga di kayak komunitas di Discord gitu nanti kita bikin. Kalau misalnya mau nanya apa yang ada di luar video dan di luar modul, lempar aja ke situ nanti ya sesempatnya dijawab gitu kan. Tapi insya Allah kita akan kasih kesempatan buat ini. Terus juga selain masalah akses, masalah anaknya. Anak itu apalagi yang setelah pandemi kemarin kalau Pak Guru pernah lihat itu di beberapa video TikTok ketika ditanyain soal-soal matematika yang mudah dan dasar itu mereka nggak bisa jawab. Soal-soal penjumlahan pecahan, soal-soal perkalian itu mereka cerita bingung. tentang anak-anak di Indonesia. Iya, bukan presidennya. Ada. Ada itu kalau nggak salah 12 tambah 8 31 Pak Guru. Tuh. Iya. Bukannya iya ya 12 tambah 8 31. Nggak diganti sekarang Pak Guru, kita ngikuti yang berkuasa aja Pak Guru. Lanjut Kang. Tapi saya tuh dari tadi pengen motong Kang. Oh ya, boleh. Karena maksudnya gini. Saya tuh adalah orang yang menjadi korban pendidikan formal dan dikecewakan oleh pendidikan formal. Dan karena itu saya tuh mikir keras gimana caranya gitu untuk mengatasi itu. Dan ketika saya masuk ke praktek gitu, ya ternyata jauh lebih rumit. Bukan karena kita tuh gak punya ide, tetapi karena ide bagus kita tuh justru malah ditahan sama lembaga-lembaga yang udah mapan gitu. Jadi misalkan kita ngadain seminar nih, pendidikan. Saya gak nyebut semua guru kayak begini gitu ya. Saya nggak nyebut semua tenaga pengajar itu seperti ini. Tapi saya tuh ngadain seminar pendidikan. Saya undang tokoh-tokoh yang paling terkemuka di dunia pendidikan. Yang datang tuh banyak gitu. Tapi yang datang tuh cuman pas si pembicaranya ngomong, dianya ngelantur sana sini, ngobrol, main HP dan sebagainya, udah acara beres, Pak sertifikatnya ada nggak gitu. Jadi mereka tuh nyarinya tuh itu gitu. Makanya kalau misalkan di kelas di sekolah gitu ya, si guru tuh ngajar siswa gitu.
Yang penting tuh absen, apakah dia ngajar atau enggak tuh nggak peduli. Atau dia tuh masuk kelas, mau ngajar mau enggak tuh nggak peduli. Pokoknya dia udah masuk kelas gitu. Jadi targetnya itu ya sekedar bahwa saya menjalankan tugas sebagai orang yang masuk kelas ini gitu. Jadi banyak sekali siswa-siswa di Indonesia tuh yang nggak ngalamin belajar, boro-boro ngalamin belajar yang menyenangkan gitu. Belajar aja tuh banyak yang nggak ngalamin itu gitu. Akan nemui banyak kasus-kasus kayak gitu. Ketemu juga Kang kayak gitu-gitu. Iya, ketemu kan. Jadi bahkan ketika guru les datang yang diharapkan bukan pelajarannya, tapi gimana guru les bisa menyelesaikan soalnya dia. Nah, itu. Nanya AI atau gitu. Betul, sekarang sudah ada fasilitas AI, mereka bisa sangat mudah buat dapat itu jawaban. Nggak, maksudnya kalau ke bimbel hanya untuk tahu jawabannya kan sebenarnya teknologi sudah memenuhi itu. Enggak, tapi maksudnya bimbel-bimbel, enggak semua, tapi bimbel-bimbel itu emang nawarinnya itu, Kang. Jadi nawarinnya cara cepat ngerjain ini. Kalau cara kan masih masuk akal, kita jadi ngerti caranya kan. Enggak, terus misalkan ada latihan ininya lagi. Kelas UTS, kelas UAS, kelas Bukan fundamental yang diajarin ya kalau bukan, tapi nanti soal-soal itu akan dikasih seperti ini terus ya gitulah. Nah, ya Kang ini juga mau menawarkan hal seperti itu tuh. Apa Enggak, berbeda? Bukan, kalau Akang ini mah ngajarin asesmen. Nanti anak seperti ini kita cek dulu psikologisnya, kita cek dulu kehidupan dan keadaannya, kemudian kita bikin metode atau pendekatan belajar yang disesuaikan dengan Oke. itu gitu kan? Apakah kemudian itu disebut psikologi saya nggak tahu, tapi biasanya saya deketin anaknya dulu, saya kasih tes. Tuh kan? Gimana caranya si anak ini menghadapi soal? Apakah dia ketika ngerjain soal tuh dia beku? Apakah dia nanya? Apakah dia nyobain semua cara yang dia bisa? Itu kan masing-masing beda kan? Makanya dilihat dari situnya dulu, terus baru kita pelan-pelan sesuaiin. Kamu kalau misalnya dikasih ini bisa nggak pelan-pelan gitu? Nanti naik. Makin lama moga-moga makin bisa menguasai secara keseluruhan. Tadi belum cerita kan? Tapi saya udah menjelaskan dan benar gitu. Dan memang kita itu ide saya dulu Kang akan mencuri ide saya. Tapi si Gana itu mah maksudnya pikiran apa ya dasar lamun orang rek ngajarkeun ke seseorang ya ditinggali kemampuan orangnya kan. Iya. Tapi kan kalau di sekolah nggak. Jadi gini Kang. Misal ya, si Kang Ronald itu dalam kesehariannya tidak meyakinkan. Preman pasar terlalu kurus. Kalau dia disebut pengangguran, ada ditato, berarti ada uang untuk nato gitu. Nah, jadi sebenarnya apa? Pas dia lepas dari rokok, terus diajak ngobrol serius, ternyata kompetensinya di bidang itu baru ketahuan. Nah, si guru itu harusnya tuh dia tuh ngerti dulu pas mau ngajarin Ronald, ngajarin apa. Karena kalau misalkan si guru ngajarin dia, malah celepus. Tapi padahal ternyata justru dia bisa ngerti belajarnya itu sambil gini gitu. Nah kayak gitulah Kang. Jadi ada anak-anak di kelas misalkan ya, saya sering ngalamin kayak gini. Ada anak-anak di kelas gangguin temen terus, ngeganggu temen terus. Ternyata masalahnya tuh dan dia tuh langsung dicap sebagai anak nakal gitu ya. Ternyata masalahnya tuh adalah karena dia itu tidak percaya diri. Terus saya tuh pernah kejadian kayak gini pas ngajar ya. Dia tuh baung terus. Jadi akhirnya tuh saya bikin asesmen. Kayak Akang tadi itu. Asesmennya tuh kalian semua bikin karangan ya. Bikin karangan tentang kehidupan kalian sehari-hari. Nanti yang karangannya paling bagus dapat ini gitu kan. Ceritain aja bangun tidur apa. Nah, saya tuh baca semuanya dan akhirnya saya tuh sadar ini tuh gini. Saya langsung bikin soal tuh 40 yang soal itu tuh hanya bisa dijawab oleh satu anak. Karena sesuai dengan itunya. Iya. Dan Kang kan si anak itu tuh saya tuh pertanyaannya yang saya arahkan ke dia tuh pertanyaannya adalah berapa kilogram kebo yang dihasilkan dalam waktu 1 hari? Karena dia tuh kerjaannya, dia tuh malas sekolah gara-gara dia tuh harus ngasuh kerbau-kerbau di lahan pertanian gitu. Ngasih kerbau tetangganya, dia yang urus, dia yang kasih makan, dia kasih rumput gitu. Jadi semua satu kelasnya nggak ada yang tahu, cuman dia. Jadi pas coba tebak berapa kilo, dia tuh langsung kaget. Mau ngacung gitu. Tapi kan yang lain nggak jawab kan. Akhirnya dia jawab sekian kilo.
bener, wah dia tuh senengnya luar biasa. Sampai itu mah 2 hari dia ngobrol sama teman-temannya tuh cerita, aing mah ada apal nu kitu mah. Oh, ada mana mah teu apal urang. Sejak saat itu tuh yang jadi kehidupannya tuh lebih baik kan, lebih Percaya semangat, dirinya tumbuh. kepercayaan dirinya tuh tumbuh gitu. Tapi pas ulangan nasional kecewa, tidak ada soal tai kebo. Iya. Tapi naik lumayan. Maksudnya teh dari kepercayaan diri Iya, gitu. iya, iya. Nah gitu. Jadi ketika Akang tadi pikirannya itu adalah asesmen dulu, Iya. El mau ikut nongkrong di sini boleh. Kalau kalau kita mulai dari asesmen dulu itu tuh kayaknya bagus. Gitu. Nah, Iya, iya. tapi saya punya kesulitan, Kang. Nah, anak saya yang ini tuh saya tuh sudah ngerti asesmennya apa. Tapi tindak lanjutnya susah saya menemukan gurunya. Saya sendiri kurang mampu. Nah, kenapa ini anak? Nah, Susah. kalau menemukan Akang bisa mau gurunya. Kang, saya langsung kasih job Kang ini Kang. Tuh, langsung dapat. Belajar. Lu sempat nyari itu kita di Wah kita menyari dari dulu. Langsung closingan tuh. Ini. Serius Kang. Padahal belum menjelaskan nih. Iya jadi anak ini tuh sejak umur 3-4 tahun tuh seneng sama engineering. Seneng sama berhitung kipas, mesin, magnet, cahaya. Dia pengennya tuh belajarnya tuh Apa? ngaku. Apaan sih? Oh enggak. Oh langsung malu-malu kuda. Kucing. Bukan kuda. Nah, jadi ini tuh seneng bikin magnet, kumparan-kumparan, pengen bikin mobil yang bisa jalan, pengen pakai mobil, pakai tenaga angin, jalan, tapi mobil kecil gitu. Dan dia tuh pengen bikin mainan gitu, nggak mau beli mainan. Dia tuh jarang beli mainan, tapi sekalinya beli mainan yang kayak gini. Nah, ini apa mini jet? Buat orang nggak ada kerjaan disembur gitu. Nah, karena saya latarnya bukan engineer, jadi aduh ini kumparan gimana cara bikinnya, apa gimana gitu. Ada yang mirip kayak gitu teh, ada konten Sil Mas Dava namanya. Yang orang mana? Ada orang Jawa deh. Dia ada umurnya berapa ya? SD masih sekolah tapi udah pinter semua teknologi. Benerin motor bisa, kipas angin. Ya ini tuh kayaknya bisa kalau kalau saya jago, cuman saya tuh aduh. Kenapa gede sekali? Cocok banget berarti sama ini. sekolah mah karena muridnya banyak, jadi proses asesmennya tuh pasti susah juga kali. Betul. Nggak cuman maksudnya bisa aja sih kayak yang tadi gitu saya ini kan soal tai kebo tuh dan Bisa saya lihat diusahakan, misalkan kan? masalah besar di Indonesia itu adalah misal ya kita datang ke NTT diajarin Pangeran Diponegoro, kita datang ke Papua diajarin Pangeran Diponegoro, kita diajarin soal makanan beras padahal mereka butuhnya pengetahuan soal sagu. Betul. Ada orang-orang NTT yang ketika melakukan perjalanan ke sekolah teh harus lewat sungai yang banyak buayanya. Saya pikir itu tuh harusnya jadi kurikulum, tapi kita nggak ngajarin bagaimana berantem sama buaya. Setuju. Tapi yang penting bukannya kita dikasih makan, Pak Guru, biar enggak Iya. bodoh. Kalau nggak makan mati, Pak Guru. Iya. Oh iya ya. kalau jembatan putus kan masih bisa Masih naik perahu. Iya. Kalau nggak makan bahaya kan. Kalau nggak makan, Kasihan SPG-nya. Nah iya kasihan SPG-nya. Nah ini juga Apa? penting. Orang-orang di Indonesia yang daerah pedalaman itu nggak pernah kurang gizi. Semakin jauh dari pusat kota, semakin besar akses mereka terhadap gizi yang banyak. Jelas lah. Karena Iya. Jelas itu. Ikan minimal dapat. Tuh. Tumbuhan lengkap. Nah, cuman kita tuh diajarinnya nasi. Ada cerita di Papua, sagu itu menghasilkan makanan 4 kali lipat daripada nasi, daripada beras. Tapi sagunya dibantai, dipindahin jadi nasi. Orang Papua dipaksa makan nasi. Kan kondisinya tidak bagus. Pas, benar. Ayo ngomong Kang. Saya tuh kesel kesana. Iya, iya Pak Guru. Jadi apa namanya? Yang pertama tadi ya, si anak itu apa namanya? Kita tes dulu si kemampuannya. Oh ya, tadi ya. Ketidakmampuannya si anak itu adalah dia kalau misalnya ditanya, saya sering kali kalau misalnya ke kelas atau ngajar privat, kamu bingungnya di mana sih? Semuanya, Kak. Berarti kan dia nggak tahu kalau dia bingung bahkan. Iya. Iya. Nah, itu makanya program khas banget itu mah Indonesia banget. betul, program saya tuh namanya bingung bareng. Jadi saya ajak si anak buat ayo kita cari yuk, kamu tuh sebenarnya bingungnya tuh apa sih? Jadi inget Sparto. Jadi asesmennya si kita tuh gitu. Dan buat metodenya, buat yang sekarang saya lakukan itu, karena kalau misalnya sekelas itu kan agak banyak ya. Biasanya saya kasih mereka catatan kertas buram gitu. Nanti saya jelasin satu materi di kelas, terus si catatannya dikumpulin.
di catatan itu juga bakalan saya kasih satu soal, terus disuruh ngerjain serinci-rincinya yang dia bisa gitu kan. Dari situ cukup mudah untuk bisa dilihat si kemampuannya si anak, apakah bagian mana aja yang dia catat, dia ngerjainnya tuh gimana. Terus ketika dia stuck, itu dia gimana, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya si bingung bareng ini awalnya tuh kayak gitu, Pak Guru. Kang, ada ini nggak secara umum kalau dikelompokkan ada berapa jenis anak terkait masalahnya? Apa bingung ngerjainnya kayak gitu misalnya? Ada yang sama sekali nggak tahu. Ada yang cuman tahu, oh kalau misalnya ini kasih rumus ini, kalau misalnya ini kasih rumus ini. Seringkali anak-anak yang kayak gitu tuh, dia kalau misalnya ketemu soal baru, yang harus agak diulik sedikit, yang mana itu tipikal soal UTBK, tipikal soal masuk kampus kita, itu kesulitan. Ada yang bahkan nggak tahu rumusnya. Jadi ada yang kayak gitu Kang. Jadi ada yang nggak dari lihat dari pemahamannya terhadap rumus, ada yang ngerti rumusnya itu kenapa, ada yang tahu cara makainya, ada yang bahkan nggak tahu sama sekali. Mungkin kalau misalnya mau diklasifikasiin buat matematika, kurang lebih kayak gitu sih Kang. Saya mau nanya Kang, Boleh. yang tahu sistem atau metode seperti ini pasti bukan cuma Akang. Maksudnya, Iya. iya kan? Harusnya. Harusnya ya. Tapi kenapa? Apakah ini terjadi di bimbel-bimbel lain? Maksudnya, apakah mereka pakai metode yang sama? Atau kalaupun mereka pakai yang konvensional itu kenapa? Kayaknya tergantung bimbelnya deh Kang. Ada satu teman dari tim kita ini, dia cerita kalau dia itu tergantung jam ngajarnya dia tergantung sama rating yang akan dia dapat nanti setelah ngajar. Jadi ketika dia masuk dia harus bagi-bagi permen. Dia harus bayain itu siap siswa. Tiap ngajar dia harus ngasih jawaban kepada soal dan segala macam. Biar bintang 5. Biar dia dapat jam ngajarnya banyak. Nah, ketika ada situasi seperti itu, kayaknya akan sulit untuk dia akhirnya mikir, kayaknya si anak ini perlu ini deh, kayaknya si anak ini perlu ini. Yang dia akan pikirkan adalah, gimana caranya saya membuat si anak ngasih saya bintang 5. Makanya, kalau misalnya ada bimbel yang bisa kasih kebebasan, tapi tetap ada pemantauan gitu ya, buat guru-guru bimbelnya, itu mungkin bakalan muncul ide-ide yang kayak gini sih, Kang. Kalau dari pandang saya mungkin ya, ini hitung-hitungannya nggak masuk secara bisnis. Masuk akal nggak kalau kayak gitu? Maksudnya? Hitung-hitungan gimana? Maksudnya kan kalau misalnya kayak Kang bilang untuk menghandle banyak orang itu kan nggak bisa, berarti terbatas kan. Nah kalau kuantitas sedikit berarti income dari bimbelnya juga sedikit. Apakah itu hitungan faktornya dari bisnisnya juga? Maksudnya nggak bisa establish jadinya atau gimana? Bisa besar gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau harapan Belum saya kepikiran. Belum kepikiran. Tapi saya tadi udah kepikiran. boleh. Gimana itu Pak Guru? Yang tadi kan belum kepikiran soal gimana caranya supaya SPP-nya semua siswa dan semua guru Ya, juga. ya, betul. Apa? Tungguin. Semua siswa, semua guru berarti Iya. siswa pengen murah, guru pengen mahal. Iya emang. Oke. Jadi gini ceritanya ya. Jadi semua itu memang ada tarifnya dan kita bikin kesepakatan bersama. Jadi maksudnya gini nih. Si guru pengen dibayar 200.000 dalam satu kali pertemuan. Betul. Siswa Betul lagi. Segitu ya? Segitu. Oh, iya. Enggak. Siswa pengen pengen SPP-nya itu cuman 50.000 aja sekali ketemu. Nah, pertama gini, yang dalam benak saya, yang dalam sistem yang nanti ada aplikasinya itu, gini, jadi siswa itu nanti akan milih guru sebanyak guru, nanti tuh banyak daftar gurunya tuh. Nah, si guru-gurunya itu nanti tuh punya metode gaya yang beda-beda, yang masing-masing gitu. Kemudian siswa teh ada yang bintangnya sudah 5, ada yang bintangnya masih kecil dan sebagainya. Ini panjang sih, jadi si guru-guru itu nanti ada bintangnya, ya kayak tadi itu. Kalau bintang 5 dia berhak untuk menentukan dia gajinya berapapun. Kalau misalkan sebelum itu ya berarti belum. Untuk mendapatkan bintang 5 maka dia tuh harus mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari 3 pihak sekaligus. Dari siswanya, dari orang tuanya, dan dari tujuan yang disepakati di awal. Kalau misalkan capaiannya berhasil, menurut si orang tuanya juga bagus, anak-anaknya juga nyaman dengan itu, ya berarti kelihatan dari prestasi yang naik dan sebagainya. Oke, kita kasih dia bebas menentukan dia mau digaji berapapun. Gitu kan. Nah, tapi ketika si anak itu, aduh saya pengen belajar sama itu tapi biayanya kemahalan gitu. Ya kita tawarin opsi, gimana kalau misalkan kita kerja kelompok 5 orang.
Jadi kalau 5 orang itu berarti 250.000. Dari 250.000 itu ya ini, jadi silahkan ajak teman-temannya biar 250.000 karena gurunya ini kompeten banget. Misalkan bisa kita kayak gitu. Tapi kan 5 orang, ya ini resiko karena gurunya kompeten, gurunya bagus, berarti kita harus kumpulin 5 orang. Nah kayak gitu. Jadi mereka tetap bayar 50.000 dan si guru juga dapat 250.000. Gitu yang saya pikirkan itu. Tapi saya tuh ragu Pak, orang Indonesia dikasih bebas pilihan tuh. Karena tidak rasional nanti milihnya Pak. Pertanyaan yang sama kayak yang saya bilang tadi Pak Guru. 10.000. Kemampuan untuk memilihnya. Jawabannya gini Kang, siapapun yang mau bayar guru les biasanya adalah orang yang memang mau berkorban. Biasanya adalah yang tadi Santa Maria gitu, yang gitu. Tahu nggak Santa Maria itu apa Kang? Nggak tahu. Itu bukan, itu iya. awal mula dari nama Meriam. Kalau sekolah saya tahu karena saya ngajar kan. Tapi kalau saya yang itu saya gitu. Canon kan dalam bahasa Indonesia kenapa jadi Meriam? Ya karena dulu orang Portugis kalau mau nembok Santa Maria. Wah apa itu teh? Maria teh siapa? Oh Siti Mariam. Nah, jadi kata nama itu teh jadi Meriam. Amun eta mah sih Allahu Akbar gitu Nah beda. gitu. Karena karena kapal yang nembakin itu dari Santa Maria. Santa Maria. Oke gitu. Nah itu mah bacot lah. Enggak, tapi itu fakta ya, itu beneran. Iya. Enggak, cuman balik lagi. Jadi kalau misalkan kita tuh dulu ya, kita mau jalur yang pragmatis, mau jalur yang idealis, itu semuanya kita sediakan. Kalau misalkan kita kerja sama dengan sekolah, ya udah, ayo kita kerja sama dengan sekolah, saya datangkan gurunya, tapi memang si gurunya tuh latarnya begini, ininya begini. Ada harga, ada barang gitu. Jadi ya kalau misalkan guru yang bagus ya wayahnya, ini guru di setiap sekolah tujuan tercapainya dan si anak-anaknya semuanya nyaman, itu tuh udah bintang 5, dia udah menentukan gajinya sendiri berapa gitu. Nah kayak gitu. Kalau misalkan saya mah yang penting si anak bisa lulus belajar, ya udah kasih aja yang dibayarnya 50.000, 75.000 itu juga banyak yang seperti itu. Tapi ya hasilnya Nutunuh siga guruna nu 70.000. tapi ada Kang, ada juga guru-guru yang sudah bagus tapi justru karena perfeksionis. Aduh saya tuh belum layak lah untuk menentukan, saya mah ada yang kayak gitu juga. Jadi saya mau ini yang penting pengalaman saya aja dulu lah gitu dan seterusnya gitu. Itu juga ada kayak gitu. Cuman maksud saya tuh kalau bisnis kita tuh kayak harus siga orang Cina Kang. Orang Cina tuh HP paling butut dan HP paling bagus dia produksi gitu. Jadi kita juga kalau misalkan buka layanan pendidikan kayak Akang itu tuh Kang di combine. Boleh. Jadi yang cuman cari nilai gak apa-apa, tapi nanti kan kita cocoki ideologi kita gitu. Cocoki bahwa yang pendidikan yang paling penting itu sebenarnya bukan nilainya. Tetapi bagaimana si anak berubah berkesadaran menjadi lebih baik terhadap pelajaran itu gitu. Nah, masalah yang ketiganya itu Pak Guru. Jadi kita kan punya zaman yang terus berkembang ya, dan kita nggak tahu kebutuhan intelektual, kebutuhan kognitif seperti apa yang diperlukan untuk bisa memenuhi lapangan pekerjaan yang akan datang, yang akan muncul di masa depan gitu kan. Sehingga saya di sini kan ngajarnya matematika dan ya ada beberapa fisika dan persiapan UTBK, tapi utamanya sih matematika ya. Nah, matematika ini saya ngelihatnya adalah ilmu yang aksesnya itu paling gampang untuk didapat gitu. Jadi di sekitar kita, kalau misalnya kita mau belajar coding mungkin nggak semua orang bisa. Kalau misalnya kita mau belajar kedokteran atau biologi mungkin nggak semua orang bisa. Tapi kalau misalnya matematika, hampir pasti di sekitar kita tuh ada. Jadi secara pengajar di sekitar kita tuh banyak yang ada. Soalnya ini kan ilmu sudah sangat tua ya, dan termasuk salah satu bagian dari filsafat matematika tuh. Terus secara akses ada, secara ujiannya juga gampang, kita bisa cari dimanapun ujian matematika, lomba kah, atau misalnya ujian latihan soal itu gampang, koreksiannya juga gampang di ini. Jadi si matematika ini bisa dijadikan alat gitu ya untuk terus mengasah si otak. Dan ya tujuan saya buat ngajar itu, jadi 16 pertemuan si anak tuh sampai nggak usah les lagi. Ceritanya adalah dia harus bisa punya kemampuan belajarnya sendiri. Jadi kita temenin dia untuk mengenali dirinya sendiri, cari cara belajarnya sendiri. Sehingga ketika ketemu ilmu-ilmu selain matematika, dia bisa trial and error kah, atau dia berjuang cari gimana sih caranya saya
bisa menguasai sebuah keilmuan yang lain gitu. Tapi untuk bisa melakukan itu kan perlu dimulai dulu ya. Nah, kita mulainya di sini dari yang bareng-bareng semua orang bisa ada temennya buat ngobrol juga. Itu dari pelajaran matematika gitu sih, Kang. Oh, berarti bukan hanya mengajarkan rumus-rumus tertentu, tapi mengajarkan bagaimana caranya belajar. Iya, itu kan. Lebih fundamental berarti ya. Betul, saya mah bangga ini lulusan combat kayak gini dong. Tapi kan Akang juga tukang coding kan, tukang Iya. ngehack. Kan pakai matematika kan? Matematika murni enggak sih? Matematika murni oke ya. Tapi kalau yang sampai Turun. advance tuh enggak lah. Yang nggak pakai yang simbol x z kuadrat dikali Besma z yang kayak gitu bukan. Gitu. Kalau X Y Z pakai ada Oh, pakai. ada. Variabel. Kalau kita bilang kan variabel. Oh, Tapi iya. nggak mesti X juga, maksudnya Apapun variabelnya. apapun variabelnya gitu. Enggak, maksudnya tuh kan yang tukang ngehack dan tukang kuli bangunan, data tapi matematika mah dipakai kan? Oh, pakai. Itu rumah saya pakai tangga gitu, itu teh isi kulinya teh saminggu mikir teh ngotret kerjaannya teh. Karena katanya rumit si tangga saya teh. Nah, setelah itu pas langsung dibangun langsung akurat dong. Karena dihitung. Yang dihitung. Nah, jadi bahkan iya itu mah universal lah matematika mah ya. Bahkan ada ini loh, ngomong soal matematika, ada salah satu orang Indonesia tuh dia bikin antivirus dulunya. Smadaf. Itu produk lokal. Itu orang matematika yang bikin. Ya kan? Nggak tahu kalau itu. Orang Saya matematika tanya yang Smadafnya. Dia basicnya ilmu matematika, tapi dia bisa IT gitu. Yang kemarin koruptor juga itu latarnya. Matematikanya menguntungkan diri dia sendiri kali Iya, ya. iya, iya. Iya, tapi kan bisa untuk korupsi kan. Bisa, Jadi dia bisa. bisa hitung. Masa saya pejabat kayak gini digajiin cuma segini. Nah, itu kan itu hitungan matematis kan? Lamun teu bisa matematika, koruptor ge rugi. Oh iya benar. Kenapa korupsi saya nombok ya? Gini Kang, yang sering bikin pendidikan itu nggak laku ya. Kenapa saya bilang nggak laku? Karena kan saya aktif banget konten ya. Saya ngajarin juga kan. Nah, ketika ada kelas, ada seminar, ketika berbayar itu dikira kita cari untung. Nah, mungkin itu nanti yang perlu dipikirkan gimana cara kita merubah pola pikir orang bahwa ilmu itu mahal. Bahkan orang zaman dulu rela bunuh-bunuhan demi sebuah ilmu gitu kan. Nah, sekarang disuruh bayar 100.000, lalu cari untung, lah kita butuh biaya Tapi produksi. memang cari jangan hidup padahal. dibantah, cari untung teh memang Memang cari iya. untung. Iya, ya dia juga yang ngomong Harusnya cari nggak untung salah. dia lagi cari untung kan. Iya. Pengen cari yang gratisan berarti dia pengen untung kan. Bener. Oh, iya, itu jadi Saya emang juga siapa orangnya yang cari rugi. Iya kan? Mantap-mantap itu akhirnya nemu counter lawannya. Iya. Dia jawab gitu ya besok ya. Saya juga orangnya lumayan lemah sih kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada anak dari kelas misalnya yang di Santa Maria atau apa, misalnya nanyanya lewat WA atau apa, kadang-kadang saya sampai ke rumahnya, saya samperin gitu kan. Ayolah kita belajar, mumpung saya ada waktu gitu. Jadi nggak berbayar. Udah kan kita kolaborasi kan. Kalau dulu tuh pas di Kombat tuh saya nggak kenal sama Akang tuh terlalu dalam. Tapi sekarang gara-gara pertemuan di Ngadiung ini, Baraya kalau misalkan ada yang mau bimbel, ini makhluknya saya rekomendasikan. Ini lulusan dari Kombat kita yang pertama kemarin kan, dan si komunitas bebas utang itu akan berlanjut lagi dan ini udah punya programnya. Nanti kalau misalkan Akang mau ngobrol-ngobrol yang saya bilang tadi, saya tuh bahkan lagi ngembangin aplikasinya dulu tuh. Sudah dapat orangnya kan Pak Guru? Apa? Bikin aplikasinya. Sudah. Sudah. Tapi kan nggak ada operatornya, jadi Akang kayaknya kan yang tadi mau gratis itu kan kita sandra. Oh iya, boleh. Free. Dia tidak bisa nolak sekarang. Jadi saya tuh dulunya tuh, tapi bisa kan kita tuh ngebayangin dia. Jadi kayak Gojek lagi, kita klik cari guru, nanti radius 5 km di situ Bisa. tuh, ini gitu kan bisa kan? Bisa. Tapi kan penasaran, mungkin penonton juga penasaran. Ada itu sih nu bisa dipraktekeun tentang cara mengajar Akang tadi. Rasanya bawa spidol, itu buat apa tadi? Jadi ceritanya kemarin itu janjiannya sekarang tuh ngajar, Kang. Oh. Jadi apa namanya? Saya persiapannya tadi lebih ke ya alat tulisnya. Tapi kalau misalnya biasanya saya ngajar, tadi mulainya dari saya kasih kertas dulu, saya berikan soal, terus mereka ngerjain, terus kita materi, mereka kan nyatet tuh, habis itu ya baru dikumpulin lagi. Di situ buat profilingnya. Oh, di situlah. Dan buat ngeliat apa ya? itunya. Kan tiap pertemuan mereka harusnya berkembang kan. Nah, di situ buat judge si anak menghakimi si anak apakah udah berkembang dari pertemuan yang lalu atau belum. Dan ya kalau misalnya pakai metode itu cukup mudah sih buat ditelusuri jejak keilmuan si anaknya. Keren.
itu ya ampun Kang, kita klop banget itu pikiran. Boleh. Jadi saya ketemu sama Ronald, ketemu sama Akang yang bisa Pak Guru kita dieksekusi. tiap hari hampir ketemu Pak Guru. Apa? Kita tiap hari hampir ketemunya. Iya. Iya. Tapi versi ketemu Akang yang pas sangat ke pintar ngerokok ini ya. jarang-jarang ditemui. Iya. Makanya ngobrol lamun pangih teh jadi apal. Sama ini Kang, pendiam Kang. Nah kalau sudah ada ini baca keluar semua gitu. Bahkan bagian Akang yang ngomong saya tetap nereleng. Iya. Nah jadi ya pokoknya teman-teman yang mau anaknya pinter, ya kita nggak ngejamin ini sih, itu mah ya urusan ini. Tapi kita akan mengupayakan sebisa mungkin dengan metodologi yang jelas, dengan pendekatan yang pasti. Kita tuh kenali dulu anaknya, lihat bagaimana cara berpikirnya, lihat bagaimana cara kerjanya, apa yang membuatnya antusias dan sebagainya. Nah kalau dulu saya ngajar di kelas tuh dimulai itu dari cerita-cerita fakta yang lucu tadi itu. Jadi anak-anak antusias, karena dulu sempat saya ngajar misalkan pas bagian sejarah sama geografi itu gitu. Bukan pas bikin lesnya, tapi di kelas kan jumlah siswanya banyak. Gimana cara ngaturnya? Ya kita misalkan ngajarin pelajaran sejarah. Nah anak-anaknya tidak tahu kenapa meriam namanya meriam. Oh ternyata itu adalah Portugis pertama kali datang ke Malaka gitu. Pakai kapal Santa Maria, ya bla 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 bla, jadi meriam. Nah kayak gitulah. Jadi lucu dan anak-anak akhirnya antusias. Kayaknya saya punya satu cerita matematika yang asik. Kira-kira Kang Didi kalau misalnya saya minta beras di misalnya hari ini 1 butir, besok saya minta berasnya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Menurut Kang Didi bisa kasih saya berapa hari bisa kasih saya itu 2 kali lipat itu. Nah gimana maksudnya? Jadi misalnya hari Senin berasnya 1 Jumlah harta 1 butir. saya. Terus Besoknya saya minta 2, besoknya lagi saya minta 4. berarti 4 kan. Kira-kira Kapan saya tidak bisa memberi gitu? Jangan bilang pas uangnya habis beli beras Ya. ya. Di hari ketiga. di hari ketiga masih 8, masih gampang tuh Kang. Tapi biasanya ya orang-orang misalnya mungkin itu gampang lah, setahun juga masih kuat gitu ya. Padahal di hari ke-20 orang tuh udah harus ngasih 1 juta butir beras. Karena kelipatan Eksponensial. itu. Ya itu kalau misalnya dikali terus tuh setiap 10 hari kalinya 1000 gitu. Iya. 24 ya 1024 ya. 1024 kali 1024 kali 1024. Jadi di hari ke-30 harus ngasih 1 miliar butir beras. Sama kayak ngelipat kertas tuh. Ya, dalam bayangan kita masih sedikit. Cuman beras sebutir saat hari pertama. Ternyata di hari ke-30 1 miliar butir. Iya. Ya, Apakah kita bisa ngobrol sama Bulog? Tapi kan bisa loh. Kan udah diganti sama sawah semua sekarang. Ya Pak Guru ya? Bisa dong itu harusnya. tapi jadi Sagu ingat, kan udah enggak Ayo jor-jor sagu. enggak, Dia udah ngantuk kayaknya. jadi inget yang ini yang menyarankan bahwa makan tuh harus habis karena 1 butir nasi itu kalau dikumpulin seluruh Indonesia jadi banyak katanya. Kalau 1 orang nyisain 1 butir, kalau dikumpulin jadi berapa gitu? Ya, tapi kan kalau Kebijakan waste food ya. itu indahnya matematika ya berarti ya. Ya mungkin, tapi apa namanya? Tadi misalnya kita mau ngomongin kebijakan sisa makanan. Kemampuan orang untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah itu kan kumpulan dari pengalaman dan ilmu yang dia punya dari masa lalunya kan. Nah, menurut saya kemampuan analisis itu bisa dipakai dari matematika, bisa dilatih dari matematika karena ya matematika tuh awalnya kita belajarnya penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nambah terus naik terus sampai akhirnya misalnya bisa melakukan kalau misalnya yang di kuliah tuh integral, diferensial dan naik terus lagi. Bahkan saya yang udah di di ITB cukup lama, ketika masuk ngelihat apa yang dikerjain sama orang-orang jurusan matematika, saya juga bingung gitu. Ini sebenarnya kalian lagi ngapain sih? Ini bahasanya apalagi udah jauh lebih tinggi lagi. Nah, di dunia nyata ya kita perlu bisa memperhitungkan semuanya gitu kan. Jadi kemampuan untuk mencomot satu-satu pengetahuan untuk akhirnya bisa jadi sebuah keputusan tuh menurut saya bisa dilatih dari si matematika itu tadi. Tapi saya mau nanya Kang, kalau di IT kita nggak kenal matematika ya, kita kenal kalkulus. Betul. Nah, bedanya apa sih? Saya nggak pernah nanya loh, nggak pernah mencoba mencari tahu tuh. kalkulus. Iya, kalkulus kita kenalnya. Kalkulus ya? Apa ya kalkulus ya? Kalkulator itu kan berarti sesuatu yang dari kalkulus ya? Iya, kita nggak kenal matematika justru. Kalkulus mata kuliah. Kalkun tahu saya. Ayam itu. Oh, itu nggak ada jawabannya. Akalan. Kenapa? Aku. Kalau Lulus. di
fisika ya Kang. Saya juga pakainya kalkulus. Kalkulus. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya matematika itu mungkin lebih luas deh. Umum Jadi ya? misalnya kita belajar fungsi. Gimana kalau misalnya fungsinya kuadrat? Gimana kalau misalnya fungsinya dibalik? Itu kan mereka suka bermain-main dengan yang seperti itu kan. Sedangkan kita kan lebih banyak di pengaplikasian. Akang belajar vektor nggak? Faktor belajar. Misalnya kita bilang bergerak maju agak ke kiri dikit, ke atas dikit, berarti ke sini gitu ya. Iya. Itu kan penentuannya pakai ini. Itu kan vektornya 3 dimensi. Kita lagi ngomongin 3 dimensi. Gimana kalau misalnya dimensinya 4? Gimana kalau misalnya dimensinya -1? Apa artinya? Iya, Itu kayaknya matematika tuh bagiannya luas gitu. Sedangkan kalau misalnya kalkulus lebih banyak tentang perhitungan. Kalau di fisika sendiri lebih banyak meninjau perubahan-perubahan yang terjadi, probabilitas yang mungkin, kayak gitu-gitu sih. Jadi pemanfaatannya dari bahasa-bahasa yang udah diturunkan untuk pengaplikasian. Coba kalkulus adalah Nah, orang kalau mau pintar bikin game harus pintar kalkulusnya. Oh gitu? Ya, Karena? game itu terlalu rumit hitung-hitungannya. Semuanya pakai XY kan. oh ini Kang. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika cabang. tentang perubahan mencakup limit Ya, itu perubahan. turunan dan anti turunan. Apa sih turunan anti turunan? Jadi kita yang tidak boleh berketurunan gitu. Pak. Iya, memang child free. Turunan itu perubahan A terhadap perubahan B. Iya. Misalnya Pak Guru maju 10 langkah setiap detik. Berarti turunan itu adalah Pak Guru maju 10 langkah pada perubahan 1 detik. Iya, Itu turunan. Kalau anti turunan kebalikannya, integral. Jadi dalam 2 detik Pak Guru jalan berapa langkah? Itu tinggal dibalik aja. Oh gitu. Gampang ternyata ya. Ya, oke pemirsa, nanti kita bahas datangkan narasumbernya mandor aja ya. Saya ngerti hitung-hitungan cuman pas hutang doang maksudnya. Lucu banget. Dan yang mau ke Kang Lutfi nanti Instagramnya saya drop. Ya, pokoknya yang mau Cipuprak ya. bimbel-bimbelan ini adalah ide saya, jadi saya agak iri Tuh. tapi juga senang gitu karena ada. Dan Kolaborasikan saja. kolaborasi nanti Let's kita go, Pak bakal Guru. bikin Bismillah. bimbel Betul. namanya bimbel Bimbelikum. Lucu, lucu itu. Itu lucu aja, lucu serius. Bimbulikum. Kemarin Pak Guru, mereka tuh cari nama workshop saya tuh King Ronald Workshop. Sangat-sangat tidak menjual kan King Ronald Workshop. Workshop enggak itu mereceh banget. Kecil banget kan. Tapi dulu saya tuh mau bikin namanya tuh Ideales. Ideal les. Pakai itu pakai boleh. Nah, itu Pakai. Idealis. Jadi- Mau ada tambahan? Jadi biar idea, kelihatan gabungan? les, idealis dan ideales. Kalau saya Cik Guprak karena saya orang lahir di Batam, saya orang Melayu Oh, jadi ngomongnya Sumatera, Cik sama Gu. kita. Iya. Cik Gu Cik saya Gu? Prakoso, Lutfi Prakoso. Cik Guprak. Ciguprak. Guru Prakoso namanya berarti. Oh, Kayak itu Cigu. Pin-ipin. Namanya susah diejak. Yes. Cik Guprak. Ciguprak. Iya. Kayak permainan apa gitu. Cik Guprak gitu ya. Gedubrak saya. Sebenarnya inspirasinya dari gedubrak itu, suara gedubrak Cik Guprak. Nah kalau gedubrak itu gampang karena gak ada akhiran konsonan di tengah-tengah. Gedubrak ya, U sama E. Kalau jadi misalkan apa ya, Liontin, nah itu enak. Tapi Lintontin. itu Lintontin Lintontin, agak nah, itu susah. Lionel Messi gampang. Nah kalau Cristiano Ronaldo yang susah nyetak gol. udah, Udah. Satu-satunya fans Ronaldo nih marah nih. Oke lah.